Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Baidillah Channel dengan saya Fajrul Baidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, mungkin di antara teman-teman di rumah itu mengira bahwa di antara laki-laki dan perempuan itu yang paling sering berselingkuh atau berpotensi untuk selingkuh adalah laki-laki. Nah, mungkin dugaan teman-teman di rumah itu saat ini harus sedikit dirubah karena jika kita melihat pada kenyataannya, justru perempuanlah yang paling sering berselingkuh atau mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berselingkuh. Nah, bahkan ada sebuah survei dari sebuah aplikasi kencan yang bernama Just Dating itu, mereka telah mensurvei bahwa negara Indonesia ini itu menempati urutan kedua di Asia sebagai warganya itu sebagai pelaku perselingkuhan terbesar, hanya di bawah satu tingkat di bawah Thailand. Nah, kenapa zaman sekarang wanita itu lebih sering berselingkuh? Nah, banyaklah buktinya ya. Mungkin jika kita mengamati ya fenomena-fenomena yang ada di media sosial itu ya, banyak sekali itu video-video yang bermunculan tentang perselingkuhan, dan mayoritas video perselingkuhan itu pelakunya adalah perempuan ya. Justru laki-laki lah yang menjadi korban dari perselingkuhan istrinya atau wanitanya gitu ya. Nah, kenapa wanita zaman sekarang itu lebih sering berselingkuh atau banyak sekali video-video perselingkuhan yang pelakunya adalah wanita? Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan wanita itu berselingkuh. Namun hanya ada 3 faktor yang menyebabkan wanita itu berselingkuh. Ketiga faktor ini adalah nanti saja kita bahas setelah kita mulai videonya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu aplikasi Just Dating. Ya, aplikasi ini itu adalah aplikasi kencan yang dimana di dalamnya itu banyak sekali member-member dari berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, dan Indonesia itu termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, dari sekian banyak member itu kebanyakan adalah akun dari seorang wanita, dari seorang perempuan. Hanya ada sedikit saja itu akun dari para laki-laki, dan dari sedikit akun laki-laki itu pun mungkin seperempat dari akun yang sedikit laki-laki itu adalah akun fake atau akun palsu gitu ya. Nah, jadi apa sih ketiga hal yang membuat wanita itu berselingkuh atau mempunyai kesempatan untuk selingkuh? Eh, kita langsung aja mulai videonya. Yuk. Oke teman-teman. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi wanita itu berselingkuh tentu saja adalah masalah ekonomi. Eh, Bukan rahasia lagi bahwa masalah ekonomi adalah faktor utama dari hancurnya sebuah rumah tangga. Ya banyak sekali lah rumah tangga yang hancur karena masalah ekonomi ya. Nah, oke. Jadi pernikahan itu adalah wadah untuk melegalkan sebuah perkawinan. Dan perkawinan atau pernikahan itu adalah sebuah pertukaran. Wanita memberikan kepuasan seks terhadap suaminya, dan suami itu memberikan sebuah perlindungan dan nafkah kepada sang istrinya gitu ya. Nah, karena di dalam pernikahan itu mereka berjanji seumur hidup, berjanji sehidup semati gitu ya, maka sang wanita pun itu harus memberikan kepuasan seks itu seumur hidup dia, dan laki-laki itu memberikan perlindungan dan nafkahnya itu seumur hidup mereka gitu ya. Nah, bagaimana jika si laki-laki ini dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk, sedang sulit, atau dalam tanda kutip miskin gitu ya. Nah, sedangkan si wanita ini terus-terusan memberikan kepuasan seks terhadap suaminya, sedangkan suaminya itu memberikan nafkah yang mungkin si istri menganggap bahwa nafkah itu mungkin tidak terlalu mencukupi untuk kebutuhan dia gitu. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun mereka susah gitu ya. Jadi itu sangat berpotensi sekali untuk wanita berselingkuh. Nah, karena dia mempunyai suami yang dalam tanda kutip miskin, dia akan mencari suami yang lebih mapan tentunya ya, yang lebih mempunyai kekayaan yang lebih dari suami dulunya, dan mempunyai kekuatan ekonomi yang sudah mapan gitu.
Maka tidak heran masalah ekonomi ini menjadi faktor utama terjadinya perselingkuhan atau yang menyebabkan wanita itu berselingkuh gitu ya. Nah, lalu faktor kedua yang mempengaruhi wanita itu berselingkuh itu adalah masalah kesempatan. Nah, ada sebuah perbedaan kesempatan ya antara wanita zaman dulu dengan wanita zaman sekarang. Wanita zaman dulu itu cenderung mereka tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk berselingkuh. Karena sebagian besar waktu mereka itu dihabiskan di dalam rumah untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus anaknya, untuk ngepel, mencuci, masak, gegeroh gitu pokoknya namanya. Dan karena mereka itu sibuk di rumah, sebagian besar waktunya itu mereka habiskan di rumah, maka mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mencari selingkuhan, untuk mencari sebuah laki-laki lain gitu ya. Nah, kalaupun bisa, mungkin mereka harus membawanya ke rumah, karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan rumahnya kan. Kalaupun itu bisa dibawa ke rumah, mereka tidak mungkin melakukannya karena itu mereka takut sekali jika itu ketahuan, maka si suaminya itu akan berani menceraikan si wanita, si istrinya. Dan ketika si istrinya itu diceraikan, maka mereka tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, karena kan mereka tergantung pada ekonomi suaminya ya. Nah, sedangkan wanita zaman sekarang itu kebanyakan sudah menjadi wanita karir ya, atau wanita dengan sebuah pekerjaan ya. Nah, dan kebanyakan wanita-wanita yang berselingkuh itu kebanyakan mereka berprofesi sebagai pekerjaan yang mungkin identik dengan menarik gitu ya, seperti misalkan seperti misalkan bidan, pegawai bank, SPG, bahkan guru gitu ya. Nah, wanita-wanita yang berada di profesi itu kebanyakan adalah wanita-wanita yang berselingkuh gitu ya. Ini maaf ya, itu bukan memang surveinya seperti itu ya. Dan karena mereka itu mempunyai pekerjaan di luar rumah, maka mereka itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berselingkuh. Mereka mempunyai ruang yang sangat terbuka untuk berselingkuh. Mereka bisa selingkuh di mana saja gitu kan. Mereka bisa ke hotel, mereka bisa ke kebun, misalnya mereka ke kebun awi, kebun cawu gitu kan, bisa. Jadi mereka sangat terbuka sekali ruang mereka untuk berselingkuh, dan waktu pun mereka sangat leluasa gitu untuk berselingkuh, dan itu sangat minim sekali diketahui oleh pasangannya atau suaminya gitu ya. Nah, karena masalah kesempatan inilah wanita itu mempunyai pemikiran atau mempunyai niat untuk selingkuh. Udah mahir. Karena kenapa? Ya karena mereka sudah tidak membutuhkan tidak bergantung, ekonominya sudah tidak bergantung lagi pada suaminya gitu kan. Jika wanita dulu itu mereka takut ketahuan selingkuh karena mereka ekonomi yang ditopang oleh suaminya. Jika mereka diceraikan oleh suaminya, maka mereka tidak mempunyai kekuatan ekonomi lagi karena mereka tidak bekerja gitu ya. Berbeda dengan wanita zaman sekarang, mereka sudah mempunyai pekerjaan, mereka sudah mempunyai penghasilan, maka mereka cenderung lebih sedikit lebih tidak takut gitu ya jika mereka harus diceraikan, karena mereka juga jika sudah diceraikan, mereka juga mempunyai penghasilan, setidaknya sudah mempunyai pekerjaan gitu ya untuk menopang kehidupannya, untuk mengurusi kebutuhan dirinya sendiri gitu ya. Jadi mereka wanita zaman sekarang itu yang mungkin sudah bekerja lah, itu tidak bergantung lagi ekonominya kepada suami gitu ya. Nah, karena masalah kesempatan inilah wanita itu cenderung lebih berniat untuk berselingkuh ya, karena mempunyai kesempatan yang leluasa sekali. Dan faktor ketiga yang mempengaruhi wanita itu selingkuh itu adalah masalah seks ya. Nah, di dalam pernikahan sang suami itu berjanji untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Nah, di samping memenuhi kebutuhan lahirnya, sang suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Dari mulai memberikan rasa kasih sayang, pujian, rasa cinta gitu ya, dan termasuk seks, masalah hubungan suami istri gitu ya. Nah,
Jika sang suami itu tidak bisa atau bahkan tidak mampu memberikan kepuasan seks terhadap istrinya, maka sang istri pun itu sangat berpotensi sekali untuk mencari laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhan batin yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi antara suami dan seorang istri itu harus terjalin dengan baik. Kalau istri itu tidak merasa puas, ya komunikasikan dengan suami. Dan suami juga harus pengertian terhadap seorang istri, apakah mereka sudah puas atau tidak dengan apa yang telah mereka berikan gitu ya. Suami itu jangan mengedepankan egonya sendiri untuk kesenangannya. Karena wanita juga pada dasarnya adalah makhluk biologis yang sangat membutuhkan kepuasan itu untuk sebuah kebahagiaannya, untuk kesenangannya gitu ya. Jadi dan kepuasan seks itu adalah salah satu dari faktor utama dari kebahagiaan sebuah rumah tangga itu ya. Nah, kalau faktor ini tidak terpenuhi dengan baik, maka rumah tangga juga mungkin akan tidak harmonis gitu ya, akan tidak berjalan dengan semestinya, bahkan mungkin akan terjadi hal-hal yang buruk seperti wanita yang berselingkuh itu karena mereka tidak puas. Nah, maka komunikasi antar suami dan istri itu harus terjalin dengan baik gitu ya. Kalau istri merasa tidak puas, ya komunikasikan dengan suaminya. Dan suami juga jangan egois, harus ngerti bahwa istrinya itu sudah puas atau belum ya. Karena kita pahami manusia itu adalah makhluk biologis yang sangat membutuhkan itu untuk kebahagiaannya, untuk kesenangannya gitu ya. Nah, itulah teman-teman 3 faktor utama yang mempengaruhi wanita itu berselingkuh. Yang pertama itu adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah kesempatan, dan yang ketiga adalah masalah hubungan suami istri atau seks ya, atau masalah nafkah batin. Ya, banyak sekali ya nafkah batin ya, mungkin karena faktor kasih sayang ya, kasih sayang gitu ya. Mereka mungkin tidak sayang kurang gitu ya, dalam bentuk yang mungkin tidak bisa ditafsirkan oleh seorang wanita itu sendiri, atau kesalahpahaman banyak lah. Sebuah rumah tangga itu hancur karena sebuah kesalahpahaman. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang sudah menikah ya tentunya. Dan semoga video ini juga menambah wawasan teman-teman semua. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Fajri Ubaidillah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.